Mengejutkan, ada kejadian aneh terjadi saat debat calon wakil presiden, dan hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Sekjen PDIP nilai Gibran tak perlu pakai gestur cari jawaban Mahfud, singgung soal sentimen negatif. Keriuhan terjadi di debat Pilpres semalam. Keriuhan terjadi ketika Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bertanya tentang Greenflation ke Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Momen itu terjadi saat segmen tanya-jawab antar Cawapres debat keempat Pilpres 2024. Bagaimana cara mengatasi Greenflation? Tanya Gibran. Mahfud kemudian mengangkat mikrofon dan sempat mengingatkan aturan agar penggunaan istilah disertai penjelasan. Moderator juga mengingatkan Gibran. Sesuai aturan istilah-istilah ujar Mahfud yang kemudian dipotong moderator. Kami sampaikan kembali, terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan, ujar moderator yang disambut riuh pendukung di arena debat. Gibran kemudian bicara, dia mengaku tak menjelaskan istilah Greenflation karena Mahfud profesor. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Oke, Greenflation adalah inflasi hijau, sesimpel itu, ucap Gibran. Gestur cari-cari jawaban. Menanggapi hal tersebut Mahfud menjelaskan tentang ekonomi hijau dan pemanfaatan produk pangan. Usai mendengar jawaban Mahfud, Gibran kemudian melakukan gerak tubuh atau gestur mencari-cari. Gibran mengaku sedang mencari jawaban Mahfud tentang Greenflation yang tidak ditemukannya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau, kata Gibran. Gibran kemudian menjelaskan soal inflasi hijau yang dimaksudnya. Gibran juga memberikan contoh yakni tentang gerakan rompi kuning di Prancis. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menganggap calon Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tidak perlu menunjukkan gimik mencari jawaban dari Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sampai celingak-celinguk dalam debat keempat pemilihan presiden. Ya, itu suatu hal yang sebetulnya tidak perlu. Maka ini pengaruh Pak Prabowo yang emosional ya kan? Ternyata masuk di dalam diri Mas Gibran, ujar Hasto. Hasto menjelaskan bahwa tindakan Gibran itu sebenarnya tidak perlu dilakukan. Apalagi, berdasarkan pemantauan kubu Ganjar Pranowo Mahfud, Gibran menjadi sosok yang paling mendapat sentimen negatif dari publik dalam debat Cawapres. Inilah yang menyebabkan dari monitoring data kami, sentimen negatif terhadap Mas Gibran itu paling besar di dalam debat ini, kata Hasto. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Gibran tampil gaya dengan jaket Naruto saat debat Cawapres, ini kata Yeni Wahid dan Hasto. Publik menyoroti penampilan Gibran Raka Buming Raka saat acara debat Cawapres. Gibran yang menjadi Cawapres nomor urut 2 tampil gaya dengan jaket Naruto. Lalu apa kesan dari kubu paslon nomor urut 3? Menurut Yeni Wahid, aksi Gibran yang seolah mencari-cari jawaban di atas panggung melecehkan Cawapres nomor 3 Mahfud MD. Tindakan itu diketahui dilakukan ketika menanyakan soal Greenflation atau inflasi hijau kepada Mahfud MD. Pertanyaan itu dijawab dengan kebijakan ekonomi hijau. Ya, itu kan kesannya melecehkan sekali, kata Yeni Wahid. Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud ini mengatakan, tindakan itu tidak perlu dilakukan Gibran karena Cawapres lainnya, yakni Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar merupakan sosok yang sudah dianggap layak oleh publik dan hampir menjadi wakil presiden. Menurut Yeni, ekspresi yang penuh sangat hormat dalam debat itu sangat penting. Sebaliknya, bersikap ingin atau sengaja menjatuhkan orang lain menjadi contoh yang tidak baik bagi anak muda. Tentu kita tidak ingin masyarakat menilai anak muda tidak ngerti rasa hormat. Anak muda tidak punya etika, ujar Yeni Wahid. Yang saya khawatirkan setelah debat malam ini adalah orang hanya akan fokus kepada gaya, kepada karakter, kepada cara penyampaian ekspresi bukan substansi, katanya lagi. Sebelumnya, dalam debat kedua Cawapres, Gibran menunjukkan gimik dan melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan lawan bicara. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Dianggap lebih banyak gimik, pengamat sebut Gibran bawa gagasan petani zaman now. Usai debat Cawapres Pilpres 2024,
Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance Eko Listianto menyebut ada ide dan visi misi dari ketiga cawapres yang menjadi penyemangat bagi sektor pertanian. Menurut Eko, ketiga cawapres tersebut berusaha keras untuk tingkatkan sektor pertanian. Pertama yakni debat keempat ini membahas mengenai pangan dan pertanian sehingga mereka harus menyampaikan ide-idenya, tetapi di sisi lain ada beberapa gagasan dari para cawapres yang menurut saya menjadi penyemangat bagi sektor pertanian ke depannya, ujar Eko seperti dikutip dari Antara. Eko kemudian mencontohkan apa yang disampaikan oleh Gibran Rakabuming Raka yang mengangkat gagasan mengenai petani muda dan generasi sumber daya manusia pertanian. Kemudian perlunya sektor pertanian mengadopsi teknologi terkini seperti Internet of Things dan drone. Hal ini dapat menjadi gambaran bahwa terdapat hal-hal baru yang disampaikan juga dalam debat keempat mengenai solusi zaman now untuk sektor pertanian yang harus melibatkan partisipasi dari generasi milenial dan generasi Z. Kemudian dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang menyampaikan tentang Indonesia yang merupakan potensi pasar besar bagi produk pangan, sehingga dengan strategi perubahannya dia ingin Indonesia bisa berdaulat dan mandiri dalam sektor pertanian, terutama pangan. Eko menilai ide, usul dan jawaban yang disampaikan oleh ketiga cawapres sangat relevan dengan tema debat keempat mengenai pangan dan sektor pertanian. Dia mengatakan bahwa memang tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangannya, selain dengan meningkatkan sektor pertaniannya dikarenakan jumlah populasi penduduk Indonesia yang besar. Eko juga menyarankan agar pemerintahan baru mendatang dapat mengalokasikan SDM serta strategi peningkatan keuntungan secara seimbang antara level produksi dan distribusi pangan, sehingga sektor pertanian menjadi sektor menarik serta menguntungkan bagi generasi muda. Berita selanjutnya, Prabowo puji Gibran paham ekonomi usai debat cawapres dengan tema lingkungan hidup, pangan, agraria, masyarakat adat. 3 Cawapres 2024, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud MD kembali bertemu di debat keempat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta Convention Center atau JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Ahad malam, tanggal 21 Januari tahun 2024. Seusai debat, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memuji Gibran Rakabuming Raka tentang performa debatnya dalam konferensi pers. Tentunya tadi saya sangat bangga ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Kami turut bangga, kata Prabowo di konferensi pers usai debat cawapres. Namun, debat cawapres kedua yang dilaksanakan itu bukan membahas tentang ekonomi melainkan dengan topik seputar pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Komisioner August Melas menyatakan bahwa dalam debat Capres-Cawapres keempat itu setidaknya topik debat telah disusun oleh 11 panelis. Panelis-panelis itu dan 2 moderator sebelumnya juga telah dikarantina dan menandatangani Fakta Integritas sejak Jumat, tanggal 19 Januari tahun 2024. Proses karantina dan menandatangani Fakta Integritas dalam rangka menegakkan komitmen, netralitas, dan integritas pelaksanaan debat, ujar August, yang juga Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam keterangan tertulis, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024.